Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki dengan nomor induk mahasiswa 205222130. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester saya di bawah dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah. Materi kali ini saya akan membawakan tentang tindak pidana korupsi dan juga kejahatan perbankan. Mari kita simak. Latar belakang korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tapi juga kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun private, tapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi sangat dirugikan. Menurut Yoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Definisi korupsi itu sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Ada lagi definisi korupsi menurut para ahli. Berikut pengertian para ahli. Pengertian korupsi menurut Jeremy Pope. Menurut Jeremy Pope, korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat di mana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya. Ada lagi ahli yang bernama Syed Hussein Alatos. Menurutnya, korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan demi kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi menurutnya perilaku menyimpang dari jabatan atau tugas resmi dalam negara demi keuntungan, status, atau uang. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan lagi ke dalam 7 kelompok, yakni 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. 7.
korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Berikut merupakan contoh korupsi yang merugikan negara, khususnya di Indonesia. Contoh kasus korupsi tersebut adalah korupsi Surya Darmadi, penyerobotan lahan di Riau. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan dengan mantan Bupati Indragiri Hulu pada periode 1998 sampai dengan 2008. Raja Tamsir Rahman. Surya Darmadi melalui perusahaan miliknya diketahui melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan di Riau sebesar 37.095 hektar are. Selain itu, Raja Tamsir Rahman juga terbukti menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk lahan seluas 37.095 hektar are di wilayah Indragiri Hulu. Perizinan tersebut bukan tak lain ditunjukkan kepada 5 perusahaan di bawah PT Duta Palma Group. Dari sana Surya Darmadi menggunakan izin tersebut agar tidak perlu mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Hak Guna Usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jika ditelusuri, kasus Surya Darmadi menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang sangat-sangat merugikan negara hingga jumlahnya fantastis, yaitu hingga 87 triliun. Dampak daripada korupsi. Dampak daripada korupsi tersebut berdampak pada banyak bidang. Salah satunya adalah bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan dalam dunia politik. Itu merusak demokrasi dan good governance atau pemerintahan yang baik. Dengan menghancurkan proses formal, korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif, mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan, menghentikan supremasi hukum, dan korupsi dalam administrasi publik, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Bidang yang kedua adalah bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan efisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Hal ini sangat menghambat di bidang ekonomi. Sebagai salah satu faktornya di bidang tersebut. Sekarang C, bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi daripada orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politisi pro-bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan pada perusahaan-perusahaan besar yang memberikan kontribusi besar untuk kampanye pemilu mereka. Hal ini tentunya sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat-rakyat kecil. Karena pada dasarnya negara bertugas untuk memelihara rakyat miskin dan juga yatim piatu dan para duafa menurut Undang-Undang 1945. Korupsi tersebut sangat harus ditentang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia ini. Sekarang kita akan lanjut lagi ke penanganan korupsi. Penanganan korupsi. Penanganan korupsi memiliki banyak cara. Berikut beberapa cara yang akan saya kutip. 1. Memperkuat sistem hukum. Langkah pertama dalam mengatasi korupsi di Indonesia adalah memperkuat sistem hukum. Hal ini meliputi memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK atau biasa disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polisi. Lembaga-lembaga ini harus diberikan sumber daya dan dukungan yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat undang-undang transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan
agar lembaga-lembaga pemerintah yang bekerja untuk rakyat dapat dengan transparan melaporkan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pendanaan. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat juga berperan penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan bagaimana cara memeranginya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka dapat menekan angka korupsi yang ada di Indonesia. Karena dengan tertanamnya moral dan nilai-nilai etis bangsa Indonesia yang secara luhur adalah bangsa yang baik, maka dari itu dapat diingatkan lagi dan menyadarkan diri pada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari korupsi. 4. Mengembangkan media yang bebas. Media yang bebas dan independen adalah kunci untuk memerangi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa media memiliki kebebasan untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut dicampakkan atau ditekan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Artinya, di sini pemerintah harus menjamin kebebasan pers dari oknum-oknum yang mengintervensi media-media yang memberitakan secara transparan penanganan kasus korupsi tersebut. Berikutnya, penanganan korupsi juga dapat dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Berikut ini saya kutip beberapa undang-undang di luar KUHP mengenai tipikor. 1. Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada lagi nomor 4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. 1. Strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. 2. Strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu singkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sebagai membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu, baik itu dalam ilmu hukum, ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan, terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganannya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan cepat, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu kejahatan perbankan. Latar belakang adanya kejahatan perbankan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kejahatan pun semakin berkembang. Salah satu kejahatan ialah kejahatan yang bermotif perekonomian atau kejahatan di bidang ekonomi, atau lebih dikenal dengan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi yang memiliki unsur suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh seorang korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian usahanya di bidang industri atau perdagangan, dan bertujuan untuk memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau
kehilangan kerugian kekayaan dan memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu tindak pidana ekonomi sekarang ini. Dengan lahirnya perbankan juga diiringi dengan lahirnya tindak kejahatan dalam sektor perbankan. Maka perlu kiranya untuk mengkaji apa saja tindak pidana yang dapat dilakukan dalam perbankan. Berikut merupakan jenis-jenis kejahatan perbankan. 1. Phishing. 2. Skimming. 3. Carding. 4. Pencucian uang. Dan 5. Penipuan kredit. Contoh kasus kejahatan perbankan. Berikut adalah 3 kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategik Indo melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Bareskrim. Yang pertama, pembobolan kas Kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI Tamrin Square melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu 4 tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dolar AS, kemudian uang ditukar dengan dolar hitam, dolar AS palsu berwarna hitam menjadi 60 juta dolar AS. 2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia atau BII pada 31 Januari 2011 melibatkan akun officer BII cabang Pangeran Jayakarta, total kerugian 3,6 miliar rupiah. Yang ketiga, pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri melibatkan 5 tersangka. Salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian 18 miliar. Penyebab kejahatan perbankan. Tuntutan gaya hidup yang tinggi dan tidak pernah merasa cukup menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan keuangan perbankan atau fraud yang kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pakar hukum perbankan dan keuangan Perbanas Institute Arus Akbar Silondai mengatakan fakta menunjukkan dalam sejumlah kasus fraud yang ditangani oleh Mabes Polri, oknum pegawai bank berani melakukan kejahatan lantaran tergoda materi. Kebanyakan pelaku fraud tahu peraturan, tapi tuntutan gaya hidup yang tinggi menjadi penyebab utama tindakan kejahatan ini. Dia mengemukakan pemicu lainnya adalah tuntutan target terutama di level kepala cabang, kepala departemen atau staf pemasaran yang punya target dan harus bisa fundraising harus mencapai sekian. Di situ juga penyebabnya. Pencegahan kejahatan perbankan. Untuk mencegah terjadi fraud, Arus Akbar Silondai, Master Hukum lulusan Bond University Australia ini mengingatkan lembaga perbankan untuk tidak berhenti meningkatkan pengawasan dan memberikan pelatihan atau training khusus kepada sumber daya manusia perbankan. Bank wajib memberikan training khusus kepada pegawai mengenai fraud dan resiko pidana bagi pelaku. Idealnya pegawai bank harus diberikan training, terutama sebelum mereka memulai bekerja penuh dalam operasional bank. Hal ini penting untuk memberikan gambar resiko bagi pelaku kejahatan fraud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.